Kita mulai. Saya record. Saya ulangi kembali. Selamat siang. Kita akan mulai perkuliahan ini sampai nanti jam 12:10. Kalau tidak salah. Baca jadwal. Tapi nantilah. Karena materinya nggak terlalu panjang sih. Materinya sih ringan sih. Yang berat itu ngejalaninya. Ya kan gitu kan. Kita tuh belajar tuh yang sulit itu menerapkan. Kita mulai, teman-teman. Selamat datang di kelas saya pada mata kuliah kajian seni rupa dan desain pada mata kuliah pada semester genap tahun 2021 tahun 2022, yang artinya kalian sudah 4 semester mengikuti ini. Bagi yang 2009 dan 2018 ya berarti sudah 6 semester dan 8 semester. Nggak apa-apa, karena target kuliah itu sebenarnya bukan bukan nilai yang tinggi, tapi yang penting lulus sebenarnya. Karena kalau udah lulus, kalian mau mengembangkan apapun ya nggak masalah. Karena di kuliah hanya diajarkan dasar-dasar yang bisa dikembangkan di luar. Jadi kayak ngebuka perspektif dan lain sebagainya. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Jadi tim dosen yang sudah saya bilang pada RPS pertemuan kemarin, ketika minggu kemarin kita ngobrol berkaitan dengan kajian seni rupa dan desain. Kalau nggak salah kalian bersama dengan kelas RC ya? RC itu RJ ya? RJ. Kelas RJ. R4C. R4C atau R4E, saya lupa. Ya pokoknya itulah. Kalian bareng-bareng ngobrolin tentang kajian seni rupa dan apa yang akan dibahas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, biasanya saya pengen kenalan-kenalan dulu. Gimana sih sebenarnya kajian seni rupa dan desain ini berjalan? Kita bedah dulu dari kata kajiannya untuk meninjau lebih dalam tentang seni rupa dan desain. Di mana kajian etimologi untuk tinjauan seni rupa dan desain itu merinci pengertian istilah dari masing-masing kata dasar. Arti kata kajian dari kata dasar kaji, yaitu mengartikan mengamati, membaca, memikirkan, dan juga mempertimbangkan. Jadi kalau kalian melakukan riset, melakukan kajian, melakukan pendalaman terhadap sesuatu, ya kalian mengamati. Kalian juga membaca, kalian juga menyelidiki. Kalian mulai skeptis, jadi meragukan pernyataan itu. Misal seni yang hebat itu adalah seni ekspresionisme misalnya. Nah, kalian harus punya rasa skeptis. Emang iya ekspresionisme sesuatu yang menyenangkan gitu, sesuatu yang hebat. Ternyata yang paling bagus itu menurut saya adalah abstrak gitu. Abstraknya Avandi atau surrealisme yang melebihi dari realis gitu. Atau pop art justru yang sangat kontemporer yang merupakan dinasti terakhir dari Dada dan lain sebagainya. Jadi mengkaji itu aktivitas berpikir, aktivitas pikiran. Mau tidak mau karena ini aktivitas pikiran, maka kalian harus mengamati, membaca, menyelidiki, dan memikirkan. Banyak-banyak merenung, sambil ngopi, sambil main Mobile Legends gitu kan. Wah, gue pakai pakai Fanny misalkan. Oh iya, ketika Fanny itu melempar jangkarnya dia sepersekian. Jadi kalau gini sendinya ada di sini, nah, kayak gitu. Itu contoh dari memikirkan gitu. Tapi juga mempertimbangkan supaya ada ilmunya. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa pengetahuan itu ada di sekitar kalian, tapi tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu. Karena ilmu itu adalah himpunan-himpunan pengetahuan yang sudah diketahui dengan metodologi atau metode tertentu. Nah, itulah fungsi dari mengkaji, mengubah dari pengetahuan apa-apa yang ada di sekitar kalian. Oh, ini bolpen, ini kabel, ini laptop, ini diri kalian, ini batik. Itu pengetahuan. Makanya disebut sebagai pengetahuan itu kalau dalam bahasa formal atau sekolah itu namanya ilmu pengetahuan. Karena cara untuk mengetahui pengetahuan itulah yang dinamakan ilmu. Nah, ketika kita sudah mencapai titik ilmu, kita akan tahu konektivitasnya. Hingga mendapatkan yang namanya insight atau hal-hal yang penting yang kira-kira dari pengetahuan-pengetahuan itu yang bisa diambil. Setelah itu, kita menyimpulkan. Disitulah kemudian kita muncul yang namanya knowledge atau pengetahuan itu. Kalau knowledge itu semakin banyak, gitu kan, kita tahu dari perspektif A, perspektif B, perspektif C, knowledge pengetahuan 1, pengetahuan 2, pengetahuan 3 tentang sesuatu,
maka akan ketika masuk ke dalam diri kalian akan menjadi wisdom atau kebijaksanaan. Gitu. Jadi kearifan, kebijaksanaan itu hadir karena memiliki ilmu dalam mendalami pengetahuan, termasuk dalam mengkaji seni. Nah, nilai atau cerminan dari suatu kegiatan itu contohnya apa yang dipaparkan dalam laporan ilmiah. Ini kalau dalam tulisan formal ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Gitu. Meskipun dia nggak sekolah tapi ilmunya banyak gitu. Karena dia menghimpun pengetahuan-pengetahuan itu menjadi ilmu dengan metodenya dia sendiri. Dari metodenya dia sendiri kemudian dia gabungkan dengan ilmu yang lain. Oh, dia ketemu dengan praktek ini, akhirnya ilmunya menjadi dirinya, dia paham arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Disitulah kemudian dia mendapatkan wisdom, mendapatkan kebijaksanaan. Nah, itulah wilayah filosofis. Wilayah filosofis adalah wilayah-wilayah yang di mana ilmu-ilmu itu sudah berkumpul. Ilmu-ilmu itu sudah mengendap dalam diri dan melihat satu masalah itu bisa dari banyak hal. Sehingga tidak mudah marah, kemudian juga pertimbangannya juga matang, kemudian konstruksi berpikirnya juga bagus gitu. Makanya orang yang berilmu itu sangat banyak dituntut untuk semakin merendah. Semakin berilmu, semakin merendah gitu. Layaknya ilmu padi misalkan. Nah, kalau ilmu-ilmu yang tadi kita ngobrolin itu berkaitan dengan orang-orang yang sekitar kita, itu masuk ke dalam dunia ilmiah, mereka yang memiliki ilmu itu yang tadinya disimpan untuk diri sendiri dituliskan. Dituliskan dengan metode tertentu, dengan pendekatan tertentu, dengan teori tertentu, sehingga muncullah kajian. Kajian yang bisa dibaca banyak orang. Jadi ilmu kita itu kayak orang lain tuh bisa ngebaca, oh cara berpikirnya, misal cara berpikirnya si Wahyu itu kayak gimana sih gitu. Cara berpikirnya si Zudin tuh kayak gimana sih. Nah itu dari kajian yang berupa laporan ilmiah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apa yang sebenarnya kalian dalami dalam ilmu kajian untuk nanti TA, untuk kalian dalam mata kuliah teori, itu adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang ada di sekitar kalian. Bedanya, ada yang peka terhadap ilmu tersebut, ada yang bodoh amat, yang penting gue hidup hari ini, kemudian orang tua gue juga masih ngasih gue jajan, dan gue lulus kuliah besok untuk kerja. Gitu. Biasanya ada yang seapatis itu. Tapi akan lebih baik apabila masuk sekolah, itu adalah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi menggunakan metode-metode yang ada pada sekolah untuk mendefinisikan permasalahan di masyarakat atau sekitar kita. Itu kajian. Kemudian mengkaji dalam KBBI itu berarti belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, dan menelaah. Contohnya kajian agama, pengajian. Pengkajian itu merupakan proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki pelajaran yang mendalam dalam penelaahan. Sebelum produk itu diluncurkan ke wilayah pasar, misalkan di dalam DKV, terlebih dulu dilakukan kajian mendalam terhadap calon pembeli atau pengguna. Biasa kita sebut di DKV 2, istilah baru bagi kalian mungkin baru dengar, target market, target audience. Itu kayak gimana? Nah, itu butuh kajian. Ada ilmu namanya riset pasar. Dan itu digunakan untuk pertimbangan nanti misal psikologinya untuk kelas menengah ke bawah gitu. Ya berarti warnanya yang ngejreng, cerah dan lain sebagainya. Tapi itu ada dasarnya. Jadi kita ngelihat tuh jurnal, oh ternyata psikologi orang menengah ke bawah itu suka dengan hal-hal yang rame, suka dengan desain-desain yang penuh, suka dengan desain-desain yang norak. Contoh ketika kita lihat di pengajian Islam ya. Jadi ada Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah misalkan. Posternya itu pasti sangat norak sekali. Dengan foto kiainya dipajang, siapa yang ceramah itu dipajang. Apakah itu menyalahi aturan desain? Tidak. Untuk desain orang menengah ke atas itu enggak menarik. Tapi untuk desain untuk orang-orang desa yang tidak pernah melihat desain, yang memiliki pengalaman desain yang minim, itu sudah hal yang wah gitu. Oh, memang pengajian tuh kayak gini standarnya gitu. Misal kayak gitu sih. Jadi pengkajian terhadap siapa target marketnya ini menjadi penting. Itulah pentingnya kajian seni rupa dan desain.
Hasil mengkaji itu merupakan pemikiran sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat mencipta suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dengan menyimpulkan maka berarti bahwa setiap kajian menghasilkan suatu yang berarti atau makna dalam nilai. Dengan pencapaian makna atau nilai, maka melahirkan sikap atau suatu keputusan untuk bertindak ke fase berikutnya. Kunci dari kajian itu adalah setelah kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu dengan suatu ilmu, akhirnya kita akan menemukan caranya untuk mendapatkan konstruksi berpikir tentang sesuatu, untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah peran kita sebagai pengkaji itu yang paling penting adalah menyimpulkan. Karena banyak dari mahasiswa itu sulit untuk menyimpulkan. Pak ini nyimpulinnya gimana gitu kan? Atau kemarin ketika kalian ngomongin tentang kata motivasi misalkan, sulit karena memang kalian tidak menyimpulkan dalam hidup kalian. Kalian cuma menjalani hidup, ya udah, jalani hidup ya mungkin besok nikah, kemudian punya anak, kemudian kerja, nyari duit, punya rumah, punya mobil, kemudian mati gitu. Ya udah gitu. Itu filosofi yang memang dianut ya nggak masalah, nggak salah dengan hal itu. Tetapi kita berpikir lebih dalam daripada itu untuk wilayah pengkajian, di mana kita mencapai nilai, makna yang melahirkan sikap. Nah, disitulah kesimpulan berperan. Kita menyimpulkan terhadap versi kita itu kayak gimana sih, gitu. Sehingga bisa dibilang banyak anak-anak mahasiswa DKV Unindra yang sulit untuk menyimpulkan atau berani untuk menyuarakan tentang sesuatu. Karena satu, tidak dibiasakan dari SMA, karena kita kan dari SMA banyaknya dicekoki ya. Kayak saya ke kalian kayak gini kan, saya nyekoki kalian. Yang namanya kajian itu kayak gini bla 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 bla. Habis itu udah kelar. Setelah itu menguap entah kemana gitu. Itu sama layaknya ketika saya berselancar di Quora, kemudian ada pertanyaan kayak gini. Fungsinya integral, kemudian fungsinya metrik itu ada pada apa sih di dalam dunia nyata? Nggak butuh kita kayak gitu. Ya. Di Quora pernah ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada jawaban bahwa kalau tidak ada integral, tidak ada metrik, itu game yang kamu mainkan Mobile Legends itu nggak akan kelar. Karena bagaimana sebuah efek satu karakter melemparkan skill misalkan, itu akan terlihat smooth ketika kalian menguasai matriks. Ada hitungan matriksnya. Tapi kan kita pengguna, biar orang lain aja yang mikirin, itulah yang jadi permasalahan besar dari bangsa kita. Banyak dari kita yang akhirnya berpikir praktis, ya wis lah, orang udah dibuat, mau ngapain gitu. Dan itulah yang menjadikan kita belajar secara apatis gitu. Biar belajar dapat ini ijazah aja. Padahal nggak kayak gitu. Sistem pembelajaran yang diinginkan oleh pendiri-pendiri dari bangsa ini. Ki Hajar Dewantara memikirkan Tuturi Handayani itu tidak serta-merta kemudian setiap murid itu harus memiliki nilai. Enggak. Tuturi Handayani yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa muncul sehingga ngebangun orang-orang sekitarnya. Nah, disitulah kajian ini berperan, yaitu pencapaian makna atau nilai, melahirkan sikap suatu keputusan untuk bertindak ke fase berikutnya yang saya bilang tadi di awal sebagai bentuk wisdom. Kajian yang agar dapat dilaksanakan dengan hasil maksimal maka diperlukan metode kajian. Ini ilmu. Itulah ilmu. Yang pertama biasanya dengan menggunakan mind mapping, yaitu peta pikir supaya terarah. Kalau saya bilang dalam tulisan ada banyak sekali tulisan berkaitan dengan mind map. Ada banyak metode. Carilah sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Gimana cara nyarinya? Baca. Nggak ada cara lain. Ketika saya masuk di kuliah di ISI Yogyakarta, itu motonya dia ada 3. Moco, Wicoro, Aksoro. Gitu. Moco itu baca, Wicara itu berdiskusi kayak gini. Kemudian Aksoro atau menulis. Jadi memang ilmu pengetahuan itu hanya bisa diproduksi untuk bisa dimanfaatkan orang lain ketika dituliskan.
dipertanggungjawabkan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang berguna untuk orang lain. Masalahnya adalah ketika kita masuk ke teori-teori materi teoritik macam filsafat seni, kemudian bahasan-bahasan berkaitan dengan kajian yang sudah disampaikan oleh pemikir atau ada ustadz atau ada pastor, ada pemuka agama yang lain gitu kan. Akhirnya kita mentelan mentah-mentah dan akhirnya tidak mengkaji dengan lebih seksama. Jatuhnya apa? Ya kita akan nge-share sesuatu atau membagikan sesuatu yang untuk orang lain itu mungkin berguna, tapi untuk diri kita jadi nothing gitu. Nggak ada. Karena tidak ada kesimpulan yang hadir di dalam diri. Itulah butuh outline yang jelas, butuh kerangka berpikir yang jelas. Berikutnya adalah pengumpulan data. Ini yang saya bilang tadi, pengumpulan data itu bisa dibayangkan layaknya pengetahuan. Sekitar kita itu ada banyak sekali data. Tapi data yang seperti apa yang kita butuhkan, itu yang perlu ditelaah untuk mendapatkan satu yang bermanfaat gitu. Karena pengumpulan data ini itu layaknya mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang tersebar di masyarakat dengan tujuan penelitian kita mau kemana. Nah, yang paling penting dalam pengkajian itu sebenarnya adalah membangun tujuan. Tujuan dalam penelitian itu yang nantinya akan dirumuskan dalam masalah. Makanya dan istilahnya adalah rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu akan memframe atau mengkotakkan wilayah kita akan ada di mana. Itulah yang kita pertanggungjawabkan nanti ketika kalian menulis dan kalian sebar ke masyarakat. Gitu. Setelah pengetahuan-pengetahuan itu dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah analisis data atau sumber. Metode analisis ini akan sangat banyak. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang di sekitar kita itu setelah kita kumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian kita, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah menganalisis. Kegiatan menganalisis merupakan mengurai masalah dari data-data informasi yang tersedia dengan merinci atau memilah menggolongkan menemukan hubungan relevansi, mencocokkan dengan data maupun informasi, memperkuat syarat kebenaran atau logika. Nanti akan ada pembahasan tersendiri filsafat logika kalau kalian mau, sehingga kesimpulan ataupun pemaknaan terhadap uji kajian dapat diperoleh dan dirumuskan. Setelah itu kelar, kemudian kita merencanakan program. Program dalam program ini merupakan hasil kesimpulan dari apa yang sangat kita inginkan dalam sebuah kajian. Nah, itu berkaitan dengan kajian. Kita masuk ke sesi berikutnya berkaitan dengan seni rupa. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, adakah yang mau diobrolkan atau mau hajar aja? Biasanya sih langsung pada ngomong Pak hajar aja, Pak. Karena ngomongin apa gitu. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Ya udah. Biar Pak aja. Kajian sudah, seni rupa dan desain. Seni rupa dan desain adalah dua saudara kakak adik yang terminologinya itu dimulai dari Giorgio Vasari yang membahas terkait dengan Michelangelo atau salah satu seorang seniman yang sangat terkenal yang digunakan gereja untuk menggambarkan manusia-manusia dewa macam Zeus, kemudian Aphrodite, kemudian ada dewa-dewa Yunani yang lain gitu yang digunakan. Ya, kalian bisa lihat Michelangelo yang sepantaran atau semasa Leonardo da Vinci yang melukis lukisan Mona Lisa. Kok banyak banget yang yang istilah-istilah yang muncul. Ya memang kayak gitu kalau dalam belajar. Seni rupa juga gitu. Seni rupa ini juga merupakan salah satu term seni yang paling tua dibandingkan seni-seni yang lain. Ada seni musik, itu muncul dari seni rupa juga. Kemudian ada seni tari, itu baru muncul di abad 18, 17, 18 lah. Sebelum-sebelumnya itu pembahasan berkaitan dengan seni itu hanya sebagai craft atau sebagai hasil kerajinan tangan gitu. Layaknya buat tas dari bambu, anyaman bambu misalkan. Nah, seni itu dulu kayak gitu. Kemudian menjadi seni rupa karena ada pembahasan-pembahasan tentang ide-ide yang muncul. Dan perkembangan seni rupa sangat banyak sekali. Tetapi secara garis besar, art, gitu kan, seni, termasuk seni lukis, seni rupa, seni patung, seni apa lagi ya. Nanti ada seni tinggi, ada seni rendah, dan itu ada sangat banyak sekali referensinya. Ada berbeda zaman. Kalau itu diceritakan perlu 1 semester untuk saya menceritakan
masing-masing sejarah seni rupa dunia sampai sejarah seni rupa Indonesia. Dan saya rasa kalian juga sudah dapat di kajian visual Nusantara. Apa sih mata kuliahnya Pak Pandu? Ya, kajian visual Nusantara itu apa? Saya lupa. Visual Nusantara. Apa mata kuliah yang semester 4 ini visual Nusantara tuh? Ruang visual, Pak. Apa? Ruang visual Nusantara. Ruang visual Nusantara. Itu pembahasan sebelumnya kan juga ada kajian budaya Nusantara. Ada banyak banget Nusantara yang lain. Mereka membahas berbagai hal gitu. Nah, di kajian serupa ini kita akan mengkaji tentang ungkapan indah tentang sesuatu yang diserap dengan instrumen indrawi. Dengan berbagai gejala realitas di sekitarnya. Diungkapkan indah, mampu menikmati. Sehingga kita bisa menikmatinya bentuk dari seni-seni itu tersebut. Seni rupa itu bisa direnungkan, bisa diserap dengan gejala yang ada, dan ungkapan indah itu pun mampu menggerakkan perasaan indah bagi yang menikmatinya. Ini adalah terminologi seni dari realisme. Di mana ungkapan indah itu mulai dari Michelangelo tadi yang saya ceritakan. Kalian bisa searching di internet Michelangelo itu siapa. Kemudian juga muncul nanti di tahun 1902 itu ada ekspresionis kubismenya Picasso. Kubismenya Picasso, kemudian berubah lagi bentuk seni itu, bahwa seni itu ya keseharian, ada pop art, ada Andy Warhol, Roy Lichtenstein, kemudian Richard Hamilton, dan tokoh-tokoh seni rupa pop yang sekarang berdiri, itu merupakan kerajaan terakhir ya, saya bilang kerajaan terakhir karena itu yang sampai hari ini berdiri itu di MoMA, Museum of Modern Art di US, New York, US itu merupakan estetika terkini yang masih artefaknya itu masih terkumpul dengan baik gitu. Termasuk karya Chambershoop dari Andy Warhol, kemudian juga ada karyanya Richard Hamilton, Words Pop Art, kemudian ada karya-karya dengan mengangkat keseharian. Jadi rasa indah ini dalam berbagai zaman itu berbeda-beda. Tergantung perspektif mana yang akan digunakan. Perspektif ini dalam kajian ilmiah atau metodologi ilmiah disebut sebagai paradigma. Kalian bisa mencatatnya. Paradigma atau sudut pandang ini akan sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap objek. Termasuk nanti di ruang visual Nusantara, kalian akan diberikan paradigma atau sudut pandang dari wilayah estetika, kajian bentuk. Kalau di kajian seni rupa dan desain ini, kita akan mengarah ke semiotika atau ilmu tanda. Penanda, tinanda, kemudian kita akan sintaksis, ada ikon, simbol, indeks, dan lain sebagainya. Tapi tidak pada pertemuan pertama ini semua istilah itu harus dihafalkan gitu kan. Dalam satu semester ini kita akan ngobrolin itu, kalian baca, kalian bisa ngerjain tugas dengan baik, kalian ketik dengan cara kalian sendiri. Nah, karya seni itu adalah wujud ekspresi dari keindahan yang muncul atas dorongan mental seseorang untuk menanggapi apa yang dipahami dari gejala-gejala yang dia jumpai. Karya seni pada dasarnya adalah bentuk respon seorang seniman terhadap segala sesuatu yang dimaknai, dibuat dengan nilai-nilai keindahan. Karya seni lahir sebagai respon seniman akibat persepsi atau pengamatan indrawinya. Jelas sebuah karya seni itu muncul tidak dari ruang kosong. Kata Suwarno Wisetritomo, salah satu kurator di Galeri Nasional, dosen saya juga. Jadi karya seni itu nggak ada yang muncul dari ruang kosong. Jadi kalian ngebuat desain itu nggak ada muncul dari ruang kosong. Semua desain, semua karya seni yang epik itu muncul dari inspirasi dari sekitarnya. Di mana kita menangkap itu, kemudian mengejawantahkan dalam bentuk visual, kemudian mengaplikasikan pada karya desain. Gitu. Kira-kira kayak gini persepsi indrawi yang muncul. Ada dari persepsi kita ketika melihat sebuah tanda atau karya,
itu ada makna empiris sesuai dengan pemikiran kita. Ada aesthetic moment, kemudian experience of aesthetic, knowledge, skill, technology holder, association, idiom, creativity, dan lain sebagainya. Kemudian dari mental set ini, itu muncul proses persepsi. Kita bareng nih, bolpen. Kita mempersepsikan ini bolpen. Padahal boleh aja kita mempersepsikan ini buku. Atau kita mempersepsikan dengan cara yang salah. Itu yang dinamakan dengan false perception atau persepsi yang salah. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan ini dibahas oleh De Saussure yang nanti kita akan gunakan dalam satu semester, bahwa tanda dalam karya seni gitu itu bisa berupa apapun. Bisa berupa respon dari pemikiran kita, bisa dari pemikiran dari orang lain. Tapi ada juga karya seni itu dilihat dari sisi estetik. Gitu. Nah, itu semua merupakan stimulus bagi subjek berikutnya atau orang yang mencerca, orang yang melihat karya seni itu. Kalau kalian bingung, kalian bisa nanti rekam ulangan video ini. Jadi ini sedikit agak berat karena kalian mungkin tidak banyak dari kalian yang terbiasa untuk melogika sesuatu yang sebenarnya sangat cepat kita alami. Macam gini. Saya pakai terminologi paling sederhana deh. Kita menyebut bahwa ada ini buku gitu. Oh, ini kamus misalkan. Ini kamus karena orang lain ngomongin ini kamus. Oke. Kebayang ya? Kita ngomong ini kamus karena orang lain ngomong ini kamus. Nah, penanda kamus itu adalah ini barangnya. Tapi dalam pikiran kita bisa saja ini berpikir bahwa ini adalah harta karun. Di mana tidak banyak kamus yang kayak gini misalkan. Itu beda-beda setiap orang. Oh, itu kamus biasa. Oh, itu nanti kalau udah selesai dibuang gitu. Dan lain sebagainya. Jadi, proses persepsi yang dibahas dalam kajian seni rupa dan desain adalah seperti tadi, prinsip dalam kajian, menelaah lebih jauh. Sebenarnya proses yang sangat cepat itu, ketika kita lihat sesuatu, itu terjadinya gimana sih? Nah, yang akan kita gunakan dalam satu semester ini adalah semiotika visual. Di mana semiotika ini dicetuskan yang pertama oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh itulah yang menjadi poros awal pembahasan semiotika dikenal luas sampai saat ini, yaitu tentang ilmu tentang tanda-tanda. Saussure dan Peirce adalah dua orang yang tidak saling mengenal, gitu kan, dan hidup di belahan dunia berbeda. Tetapi konsep mereka sama, berkaitan dengan ilmu tanda. Ilmu tanda itu akarnya ada dari linguistik. Linguistik itu akarnya dari bahasa. Jadi semua yang kita pahami hari ini, saya ngomong, kalian memikirkan, kalian berpikir, kalian ngobrol sama orang tua, itu merupakan bahasa yang sudah tertata. Pernah nggak sih ada di pikiran kalian, kenapa sih bahasa itu muncul gitu? Nah, itulah yang dibahas pada wilayah linguistik. Wilayah tata bahasa. Kenapa sebuah bahasa itu muncul? Oh, butuh untuk komunikasi, misalkan. Berarti mengkomunikasikan sesuatu, ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan sesuatu itu ada. Dan pembahasan semiotika adalah pembahasan berkaitan dengan tanda-tanda yang muncul itu. Misalkan merah, kenapa kita harus berhenti sih? Kenapa nggak merah jalan aja? Misalkan kayak gitu. Karena itu kita sudah terpaut dalam sistem tanda. Itu yang dibahas pada Peirce. Sedangkan De Saussure itu mencetuskan berkaitan dengan penanda dan tinanda. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, ada kamus. Kamus itu adalah penanda. Tinandanya itu ada pada diri kita. Itu signifier dan signified. Itu ada. Nah, untuk lebih menjelaskan itu, kita akan lihat studi kasus di McD. Jadi, yang dinamakan signifier itu adalah apa yang dikembangkan dalam mental kita, dalam pikiran kita. Ketika kita lihat bentuk M, bisa aja kita ngomongin McD, bisa jadi Marlboro, atau jadi macan, atau bisa jadi apapun yang berbentuk M. Gitu. Itulah yang disebut sebagai signifier. Kemudian, signifiance itu merupakan arti, image yang muncul di situ. Itulah yang disebut sebagai sign atau tanda. Anything that conveys meaning. Semiotika yang diartikan sebagai ilmu tanda-tanda.
Tapi Chris Budiman mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang berbicara mengenai hubungan tanda-tanda dengan berbagai aspek di luar dari tanda itu tersebut. Jadi ketika kita ngomongin tentang brand, gitu kan, kita akan juga ngomongin tentang habit orang. Kita juga akan ngomongin berkaitan dengan hubungannya dia dengan orang, antara orang ketika ngobrolin tentang tanda tersebut. Sehingga relasi hubungan tanda dalam semiotika dapat dibagi menjadi yang pertama, hubungan tanda dengan maknanya, yang artinya ketika kita lihat bentuk M itu, maknanya seperti apa, gitu. Kemudian hubungan tanda dengan penggunanya, kita lihat juga lagi bentuk dari M itu, penggunanya seperti apa. Lintas relasi inilah yang menjadi kunci definisi semiotika sebagai ilmu tentang tanda. Itu yang ketiga. Nah, semiotika visual sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan. Seperti yang saya ceritakan tadi, di mana De Saussure itu membahas tanda itu dari sistem bahasa atau sistem bilangan, sehingga bisa disebut sebagai semiotika struktural yang nantinya akan diteruskan oleh Levi-Strauss. Kalau itu masuk ke wilayah antropologi untuk melihat kebudayaan dari sistem bahasanya, gitu. Kayak gimana sih bentuknya, gitu? Kayak yang dibahas oleh Umar Khayyam, kemudian ada profesor-profesor dari UI, dari antropologi, biasanya mereka menggunakan strukturalisme atau bagian dari yang terstruktur. Sedangkan kajian semiotika visual memiliki beberapa dimensi dasar, yaitu dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Dimensi semantik menghadapi persoalan mengenai polemik antara tanda yang dicirikan, apakah ia bersifat ikonik atau simbolik, seperti halnya tipologi tanda yang digagas oleh Charles Sanders Peirce. Itu dulu penanda dan tinanda dan pengantar untuk pertemuan pertama. Kayaknya nggak ada yang bertanya atau mau ada yang perlu dibahas. Tanda penanda, sesuatu yang sebenarnya sangat tidak penting untuk dibahas. Tapi tanpa tanda kita nggak akan bisa mendefinisikan ya perasaan orang gitu. Ketika senang banyak memilih warna-warna happy gitu, warna-warna yang cerah, warna panas untuk membakar semangat gitu. Jadi itu sebenarnya main tanda sebenarnya. Kayak kita kuliah kayak gini, tanda kuliah ya karena kita sudah dari jadwal. Gitu. Penandanya ya itu, jadwal itu. Tinandanya pikiran mental kita. Oh, bahwa hari ini kuliah harus hadir dengan bangga, ngobrolin sesuatu yang gak penting untuk hidup gitu. Makin jadi beban orang tua, misal nggak nikah-nikah, gitu. Contoh-contoh kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak, mari kita praktek untuk penanda tinanda. Udah? Nggak ada yang mau nanya? Alhamdulillah, kalau ada yang mau nanya. Buka mic aja langsung. Oh iya, anyway, kalian udah bisa masuk ke LMS ya? Saya sudah absen di sana juga. Jadi untuk backupan kalau saya lupa tadi. Maksudnya yang dari Unindra hilang. Jadi minimal ada 2 proof. Ada yang mau nanya kan? Silakan. Saya upload dulu ini materinya biar kalian bisa belajar di rumah. Ada? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita akhiri. Saya stop recordingnya dulu.